Binatangnya pendekar. Jangan biarkan dia memakan korban lebih banyak. Doakan saya mampu melawannya. Saya akan mencoba. Apa yang menyebabkan Kanjeng Ratu keluar dari Kedaton dan meninggalkan laporan Koco Benggolo? Aku kasihan pada Roro Ambarwati yang terjebak. Roro Ambarwati terjebak? Ya, Roro Ambarwati terjebak oleh kalung pemberian Raden Sombo. Terjebak oleh kalung pemberian Raden Sombo? Iya, Cundomani. Kisah menyedihkan Kebo Ijo dan keris Empu Gandring akan terulang di Katemenggungan. Haruskah itu terjadi tanpa bisa dicegah, Kanjeng Ratu? Inilah kelebihan dan kekuranganku. Aku bisa melihat hampir semua yang terjadi di Katemenggungan. Tetapi aku tidak mampu mencegah atau mengendalikan. Betapapun aku sangat menginginkannya. Roro Ambarwati punya seseorang yang sangat dekat dengan Kanjeng Ratu. Apa tidak mungkin Kanjeng Ratu mengingatkannya melalui seseorang yang sangat dekat dengannya itu, Kanjeng Ratu? Yudo Turonggo? Iya, Kanjeng Ratu. Yudo Turonggo. Raden Sombo memberikan sebuah kalung berharga kepada Roro Ambarwati, namun pemberian itu ternyata mengguncang batin Nyi Roro Kidul. Sang Ratu Laut Selatan merasa ada karma yang akan datang, dan ia sangat prihatin terhadap nasib Roro Ambarwati yang tanpa sadar akan menjadi korban dari intrik Raden Sombo dan selir Tumenggung, Roro Andini. Nyi Roro Kidul pun memerintahkan Condro Manik untuk memperingatkan Roro Ambarwati melalui Kepala Keamanan, Yudo Turonggo. Yang aku sarankan, jangan memakai di saat latihan. Baik. Karena latihan sudah selesai, jadi biarkan kalung ini tetap di sini. Entahlah, perasaanku tidak enak.
Sepertinya akan ada bencana karena kalung itu. Selamat sore, Dan Ayu. Kamu lihat tidak kalungnya? Iya, bagus sekali ya. Mirip ya dengan milik Gusti Ayu Skarsari. Iya, mirip. Ayo. Bagaimana Nanda Raden? Sudah Nanda Raden pikirkan bagaimana caranya mengambil kembali kalung itu? Tenang dulu, Bu. Mengambil kalung dan pembunuhan harus seiring dan sejalan. Tidak boleh gegabah. Ya, Ibu mengerti. Kita memang harus hati-hati. Nanda Raden bermimpi lagi. Iya. Tentang Ramanda Kanjeng Tumenggung. Saya melakukan itu, Bu. Saya mengucapkan keris saya. Dan Ramanda mencekik leher saya, Bu. Dan saya tidak bisa melawannya, Bu. Tenang, Nanda Raden. Tenang. Saya rasa mimpi ini akan menjadi kenyataan, Bu. Tidak, Nanda Raden. Dan ini syarat bahwa saya akan gagal, Bu. Tidak, Nanda Raden. Tidak. Impian itu hanya impian. Tapi mimpi ini datang berulang kali, Bu. Selalu sama dan sama, Bu. Bisa saja, Nanda Raden. Mungkin Nanda Raden terlalu tegang, terlalu merencana sehingga akhirnya sampai terbawa mimpi. Sebaiknya jangan terlalu dijadikan beban. Nanti akan membuat Nanda menjadi takut. Lebih Pada saat itu, Roro Ambarwati sedang berlatih, dan Condro Manik memperingatkan agar ia melepaskan kalung yang diberikan Raden Sombo. Yudo Turonggo, yang juga kekasih Roro Ambarwati, merasa khawatir dengan keberadaan kalung tersebut. Namun, Dewi Ambarwati tetap mengabaikan nasihat-nasihat yang datang padanya, tidak menyadari ancaman yang tersembunyi di balik kalung itu. Munggungan bisa menjadi milik Nanda Raden. Itulah laporan penting yang bisa saya sampaikan, Kanjeng Ratu. Mohon pamit, Kanjeng Ratu. Ayo, ikut aku ke Bira. Nyi Bira, Kanjeng Ratu? Iya, siapa tahu Ambarwati sadar dengan teguran Bira. Apa ini tidak berlebihan, Kanjeng Ratu? Kenapa Kanjeng Ratu harus sampai datang ke kamar ini? Aku hanya Ratu Lelembut Cundomani. Aku bukan sang pencipta seru sekalian alam. Iya, harus dengan cara inilah aku berusaha. Dengan jalan mendekat, atau kalau perlu harus membangunkan yang tidur. Bira, bangunlah. Kanjeng Ratu, Dengar baik-baik, Bira. Kamu tentu tahu kalung dari Raden Sombo yang kini melingkar di leher Roro Ambarwati. iya Kanjeng
Kanjeng Ratu. Kalung itu akan menjadi bencana bagi momonganmu itu. Sadarkan Roro Ambarwati untuk mengembalikan kalung itu kepada pemiliknya. Iya, Kanjeng Ratu. Ngestoaken dawuh. Tegur secepatnya, jangan sampai terlambat. Iya, Kanjeng Ratu. Apa maksudnya Kanjeng Ratu Kidul datang menemui saya? Ada apa dengan kalung Roro Ambarwati? Mencari siapa, Nyi? Iya ya, terima kasih. Aku kok jadi penasaran. Kenapa kalung Den Roro Ambarwati itu persis seperti kalung Gusti Ayu Sekarsari? Kenapa? Kenapa harus sama? Selamat pagi. Nyi Bira, ada apa? Diutus Romo? Tidak, saya hanya... Pada malam yang sama, Nyi Roro Kidul mendatangi Nyi Bira untuk membahas kalung terkutuk tersebut. Nyi Bira diminta menyampaikan pesan kepada Roro Ambarwati agar melepaskan kalung warisan Galuh Centini. Namun lagi-lagi, Roro Ambarwati menolak untuk mendengarkan. Nyi Roro Kidul merasa tak berdaya, terhalang oleh keinginan kuat Ambarwati. Nyi Bira juga menyarankan saya untuk melepaskan kalung ini. Begini Den Roro, Maaf, kalau itu yang Nyi Bira sarankan, saya menolak. Itu yang akan Nyi Bira sarankan, bukan? sebenarnya iya Den Roro, tapi ya sudahlah, tidak jadi saja. Nyi Bira? Kenapa tiba-tiba Nyi Bira menyarankan saya melepas kalung ini? Saya hanya merasa harus datang dan menyampaikan sesuatu yang harus saya sampaikan. Den Roro, betul kalung itu pemberian Raden Sombo. Iya. Karena itulah saya memberi saran. Aneh. Ada apa dengan kalung ini? Apa salah kalau saya memakainya? Kesalahannya adalah karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kamu memakai kalung itu, Ambarwati. Mohon maaf Kanjeng Ratu, ada sesuatu yang penting yang harus Kanjeng Ratu simak. Munculkan. Daulat Kanjeng Ratu. Kami mau bicara. Tolong, terimalah kami. Kami berniat baik. Ingin bicara dari hati ke hati. Kami ini putra-putramu Sang Prabu. Kami bukan musuh. Sang Prabu, perlakukan kami sebagai putramu. Ya, betul. Ya, terimalah sembah kami.
Sang Prabu. Terimalah sembah kami. Terimalah sembah kami. Silakan, duduklah. Anak-anakku, anak cucu Genturu Prahoro. Kenapa kalian datang berbondong-bondong seakan ingin berperang? Dan kenapa kalian lupakan adat santun ketika memasuki alun-alun? Apa kalian tidak sadar bahwa yang kalian datangi adalah orang tuamu sendiri? Seberapa besarkah kesalahanku sehingga kalian perlu datang beramai-ramai seperti ini? Mohon maaf, Sang Prabu. Darah muda yang menggelegar menunggu janji telah membuat kami lupa diri. Menunggu janji? Iya, Sang Prabu. Janji akan segera diadakannya adu kesaktian. Adu kesaktian? Ya, benar. Adu kesaktian kami bertiga. Goyo! 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 Itu sama dengan kalian mencari calon penggantiku. Itu yang kalian mau? Iya, Sang Prabu. Itu janji Sang Prabu. Sabdo Pandito Ratu. Apa yang Sang Prabu katakan harus bisa dipegang. Dan kami kesini untuk menuntut kepastian janji itu. Baik. Kalau memang itu yang selalu kalian kejar, maka hari ini juga aku putuskan 40 hari sesudah hari ini adalah hari adu kesaktian itu dilaksanakan. Aku akan mengundang Ratu Kidul sebagai juri. Hidup Sang Prabu! 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 Sementara itu, di Istana Laut Jawa, ketiga anak sang raja sedang berseteru, memperebutkan tahta ayahanda mereka. Mereka siap bertarung demi kekuasaan, namun Nyi Roro Kidul yang diutus sebagai juri bersama Koco Benggolo, melihat peluang untuk mendamaikan mereka. Sang Ratu Laut Selatan pun menyusun rencana licik namun bijaksana, berharap dapat mengembalikan kedamaian di Laut Kidul seperti sedia kala. Cukup, Koco Benggolo. Terima kasih. Kamu boleh istirahat. Jika dawuh Kanjeng Ratu. Itulah susahnya jadi pemimpin. Demi keutuhan bersama, terpaksa ia menuruti kemauan berbagai kelompok yang mengelilinginya. Iya, Kanjeng Ratu. Mereka tidak sadar kalau adu tanding itu bisa menjadi penyulut perpecahan mereka. Tidak mungkinkah Laut Kidul mengingatkan agar mereka sadar dengan bahaya yang mengancam mereka? Kelihatannya undangan Prabu Gentur Prahoro kepadaku akan dijadikan sarana oleh Sang Prabu untuk mencegah agar perpecahan tidak terjadi, Dinda. Maksud Yunda? Dinda dengar sendiri tadi. Sang Prabu Gentur Prahoro mengundang Yunda dalam adu tanding itu sebagai juri. Iya, Yunda. Doakan agar Yunda bisa berperan menjaga keutuhan kedaulatan Laut Jawa. Iya, Yunda. Semoga. Juga kepada kalian, doakan agar ratumu bisa benar-benar menjaga keutuhan kedaulatan Laut Jawa.